Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again in our subject. It is TOEFL 3. Okay, for our today discussion, I will tell you about, or we will be discussing about how we develop what we call the lesson plan. As I taught you before in the previous meeting, lesson plan is something that we need to prepare for the teacher to teach. Okay, now let's see this video carefully. Oke, kita mulai dengan pengertian atau the definition of the lesson plan of or RPP. Oke, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 ya, tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, dikatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikatakan RPP or lesson plan in English adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ya, for one meeting ya, or more ya, atau lebih, yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik ya, dalam rangka ya untuk mencapai kompetensi tambahan atau KD. Oke, ada beberapa prinsip ya, there are some principles of designing the lesson plan ya. Yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik ya. Seperti apa ya, misalnya dalam proses pembelajaran guru ya menggunakan secara bergantian ya penayangan video ya, video to display and also the poster ya, lalu melakukan berbagai physical activities ya, atau aktivitas fisik ya, atau bermain peran role play ya sebagai teknik pembelajaran. Kenapa? Karena gaya belajar ya dari setiap siswa atau peserta didik itu different ya, atau berbeda-beda. Yang kedua, tentunya ya harus berpusat pada peserta didik ya. Jadi ya, terkait dengan prinsip ini, guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya harus ya memperlakukan siswa sebagai subjek ya, of learning ya, subjek pembelajaran ya atau pembelajar ya. Lalu tentunya guru bertindak ya sebagai pembimbing ya, pendamping, fasilitator ya, sahabat ya, ya sebagai kakak ya, abang ya bagi peserta didik, terutama dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu ya the students competencies atau kompetensi peserta didik. The third principle atau prinsip yang ketiga adalah berbasis konteks ya, contextual base ya. Misalnya ya, nilai gotong royong di Jawa ya, atau pela gandong di Maluku ya, dapat dijadikan sebuah inspirasi dalam mengembangkan proses dan kegiatan pembelajaran oleh guru ya. Atau pembelajaran juga dapat dimulai dari apa yang diketahui oleh peserta didik ya, based on the context ya, sesuai dengan konteksnya. Yang keempat adalah berorientasi kekinian. Guru yang berorientasi kekinian ya adalah guru yang gaul ya, tidak gaptek ya, gagap teknologi ya, dia harus melek informasi ya, bahkan sebaiknya well informed ya, selalu atau mampu mengupdate ya, dan juga mengupgrade ilmu pengetahuan yang menjadi bidangnya. The next one ya, atau yang berikutnya, yaitu kelima, yaitu mengembangkan kemandirian belajar atau learning independence to develop. Dalam hal ini guru yang mengembangkan kemandirian belajar atau
dalam hal ini siswa, selalu akan berusaha agar pada akhirnya siswa berani. Ya. So the students should have the courage. Ya, untuk apa? Untuk mengemukakan pendapat atau inisiatif, ya, dengan percaya diri untuk menentukan tujuan-tujuan belajarnya. Juga mengeksplor hal-hal yang ingin diketahui, ya, memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan juga mampu, ya, menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan siapapun. Yang keenam yaitu memberi umpan balik atau feedback, ya, dan tindak lanjut pembelajaran atau learning follow up. Dalam hal ini, guru perlu mengembangkan lesson plan atau RPP yang memuat rancangan program pemberian umpan balik, ya, yang positif, ya, lalu berupa penguatan, pengayaan, dan juga remedi. Prinsip yang berikutnya, yang ketujuh adalah, ya, memiliki keterkaitan dan keterpaduan, link and match, ya, antar kompetensi dan atau antar muatan. Ya. Dalam hal ini RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan, ya, antara, ya, KI, ya, kompetensi inti, KD, kompetensi dasar, lalu indikator pencapaian kompetensi, lalu juga tujuan pembelajaran, muatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar, ya, dalam satu keutuhan pengalaman belajar. So this is about the integrated things, ya, we need to do. Nah, RPP, ya, tentunya ini disusun dengan mengakomodasi, ya, pembelajaran tematik, ya, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya tentunya. The last principle, ya, of developing the lesson plan or designing the lesson plan, ya, adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. What we call here is ICT. Dalam hal ini, guru perlu mempertimbangkan, ya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, ya, sistematis, ya, tentunya, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi dalam rancangan pembelajaran. Ya, sebagai contoh, ya, ketika guru memberi tugas, ya, siswa, ya, untuk mengeksplorasi sumber-sumber belajar melalui internet tentunya. Guru, ya, dapat menunjukkan kepada siswa, ya, alamat situs-situs web, ya, atau juga berbentuk link yang mengarahkan, ya, siswa atau peserta didik pada sumber-sumber yang jelas dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Now we could see here the 13 components of lesson plan. So this is what you need to follow. This is minimally. Jadi ini yang minimal, ya, minimal setidaknya ada 13 komponen, ya, dalam mengembangkan, ya, RPP atau rencana, ya, pelaksanaan pembelajaran. Jadi mulai dari identitas sekolah, ya, lalu identitas mata pelajaran, ya, kelas, ya, atau semester, lalu yang penting juga adalah materi pokoknya apa, lalu memuat alokasi waktu, ya, lalu tujuan pembelajaran, lalu juga kompetensi dasar dan indikator, ya, serta tujuan pembelajaran, lalu materi pembelajaran, ya, lalu metode pembelajaran, ya, hingga learning media, ya. Selain juga ada learning sources, ya, sumber belajar yang dapat digunakan, ya, oleh guru, ya. Dan yang paling penting adalah the syntax of teaching and learning activities, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ya, mulai dari, ya, tahapan opening pendahuluan, ya, inti sampai
closing activities. Dan yang terakhir adalah dealing with the assessment or evaluation, yaitu penilaian hasil pembelajaran. Nah, ini contoh ya sebuah tampilan ya format ya yang bisa menjadi rujukan buat kalian ya if you want to develop or design the lesson plan for you ya when you are going to teach ya for your students at school ya in the future. So this is the format ya you need to use. You may learn understand this and also try to practice this for your own needs especially in this subject. Okay, I think that's all for our class today. I hope that you could understand and then you could apply this for your learning as you will be the teachers candidate of English in the future. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.